Mereka ada 3 orang, tapi kita akan fokus kepada 1 orang. Bagaimana kehidupannya, bagaimana perjalanan kehidupannya dengan Tuhan, apa yang dia lakukan dengan Tuhan, apa yang dia hidupi dalam dirinya yang harus kita teladani sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tema yang saya berikan di sore hari ini yaitu menjadi penyembah yang benar, di dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai 3. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kalau kita berbicara tentang menjadi penyembah yang benar, menjadi penyembah yang benar tidak ada hubungannya sama sekali dengan suara kita fals, atau suara kita kurang bagus, atau main musik kita kurang bagus, khotbah kita kurang bagus, WL kita kurang bagus. Penyembahan yang benar tidak ada hubungannya sama sekali dengan itu. Tuhan tidak melihat penampilan kita, tapi Tuhan melihat hati kita. Bagaimana kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari diberkati Tuhan, menjadi penyembah yang benar, kita baca dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, di sini kita melihat dari salah satu peristiwa dalam bagian ini, yaitu Maria, Marta, dan juga Yesus. Di ayat yang ke-1 bilang bahwa mereka makan bersama-sama dengan Lazarus yang bangkit dari antara orang mati. Bagaimana kalau kita berada di posisi mereka? Kita makan dengan orang yang barusan bangkit dari antara orang mati. Apakah kita berani atau tidak? Saya beberapa awal datang, ketika setiap malam ketika kami pelayanan di sini, pulang ke KSH, awal datang saya tidak takut jalan lewat hutan sawit sini. Saya jalan pelan-pelan. Tapi beberapa minggu kemudian Bapak Gembala sama Ibu Gembala kasih tahu kepada saya tempat-tempat yang katanya dulu mereka di situ kayak mau ditangkap, sampai di situ katanya kayak kepala mereka besar, telinga mereka besar. Hanya saya sampai situ kalau bawa motor pasti ngebut, tidak mau pelan-pelan karena takut juga. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ini perjalanan pelayanan saya karena waktu dulu kami di kampung juga memang sering pelayanan tapi jalan banyak orang, tidak sendiri-sendiri. Baru kali ini ya pelayanan sendiri, jalan sendiri-sendiri di dalam sawit lagi dalam hutan. Kita kembali kepada Alkitab. Di sini kita belajar dari peristiwa ini bahwa mereka makan bersama-sama dengan seseorang yang baru dibangkitkan dari antara orang mati. Ini luar biasa Bapak Ibu saudara-saudari. Orang yang barusan dibangkitkan dari antara orang mati makan bersama-sama dengan kita. Di sini di ayat yang kedua berkata, di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu yang murni, yang mahal harganya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, menjadi penyembah yang benar, hal yang pertama yaitu berikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Berikan yang terbaik. Kalau kita belajar dari konteks ini, wujud ekspresi penyembahan yang dilakukan oleh Maria yaitu apa? Memberikan setengah kati minyak narwastu yang mahal harganya. Kalau Alkitab yang bilang yang mahal harganya berarti sangat mahal. Di sini kita belajar bahwa Lazarus dan juga Marta terlebih Marta dia sibuk untuk memberikan makan, memberikan perjamuan kepada Yesus. Supaya apa? Marta ekspresif pelayanannya kepada Yesus, dia sibuk kasih Yesus makan dan lain sebagainya. Itu kebiasaan Marta. Tapi ada satu pribadi, dia memilih untuk menyenangkan hati Tuhan dengan mengambil setengah kati minyak narwastu, mempersembahkannya kepada Tuhan. Dia berikan yang terbaik dari apa yang dia miliki. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, berikan yang terbaik tidak selamanya harus kita berikan apa yang menjadi kepunyaan kita. Berikan yang terbaik tidak ada hubungannya sama sekali dengan uang. Kita mempunyai uang banyak lalu kita bilang kepada Tuhan, kita berikan kepada Tuhan lalu kita bilang ini yang terbaik dari apa yang saya miliki.
Berikan yang terbaik juga bukan tentang harta kita, bukan tentang rumah kita, tetapi berikan yang terbaik, yaitu berikan seluruh totalitas hidup kita kepada Tuhan. Persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Itu persembahan yang benar. Karena apa? Karena dalam Roma 12 kita baca, dalam Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, ibadah yang sejati tidak ada hubungannya sama sekali dengan kita datang ke gereja, kita rajin beribadah rumah tangga, rajin pergi ibadah kunjungan dan lain sebagainya. Tetapi ibadah yang sejati di dalam Roma 12 ayat 1 bilang bahwa mempersembahkan hidup kita itu adalah persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Wujud ekspresi penyembahan yang benar ketika kita berikan yang terbaik. Kita berikan yang terbaik adalah ketika engkau mempersembahkan seluruh totalitas hidupmu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, seseorang yang memberikan yang terbaik kepada Tuhan karena apa? Karena mempunyai pengalaman dengan Tuhan. Ada pengalaman tersendiri dengan Tuhan dalam kehidupannya sehingga dia memberikan yang terbaik. Kita belajar di sore hari ini dari Maria. Maria memberikan yang terbaik kepada Tuhan karena dia juga mempunyai pengalaman khusus, pengalaman tersendiri dalam kehidupannya. Apa pengalamannya? Kita belajar pengalaman terbaik Maria dengan Yesus ketika saudara mereka Lazarus dibangkitkan dari antara orang mati. Itu pengalaman terbaik Maria. Sehingga apa? Dia memberikan yang terbaik dari apa yang dia miliki. Sehingga kita belajar bahwa pengalaman yang dilakukan oleh Maria juga bisa kita tarik dalam kehidupan kita. Ketika kita memberikan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita, karena kita pernah mengalami sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, sesuatu yang Yesus kerjakan dalam kehidupan kita, yang tidak pernah kita dapatkan dimanapun dan kapanpun. Saya mau bilang kepada kita bahwa selama masih ada napas dalam kehidupan kita, masih sanggup, masih bisa kuasa Tuhan dinyatakan kepada setiap kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara yang hadir pada sore hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di sini kita belajar. Tadi saya bilang bahwa Maria memberikan yang terbaik karena apa? Mempunyai pengalaman dengan Tuhan. Lalu kita melihat apa pengalaman Maria dengan Tuhan sehingga akhirnya apa? Dia memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Wujud ekspresinya memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita mundur dalam Yohanes pasal 11 ayat 1 tentang saudara mereka yang barusan dibangkitkan dari antara orang mati, yaitu Lazarus. 11 ayat 1 berkata, ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus yang tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyikanya dengan rambutnya. Tadi kalau kita membaca dalam 12 ayat 1 sampai 3, di situ bagaimana Maria menyeka rambut Yesus dengan minyak narwastu. Lalu di pasal 11 ayat 1 dengan minyak mur. Jadi artinya sudah pernah dilakukan oleh Maria sebelum dia mempersembahkan minyak narwastu, menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, di ayat yang ketiga berkata, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Menjadi pertanyaan, dia yang engkau kasihi sakit. Kalau Yesus mengasihi Lazarus, mengapa Yesus mengizinkan Lazarus sakit? Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau dia mengasihi kita, lalu mengapa dia mengizinkan kita kesusahan, mengizinkan kita ekonomi kita bangkrut, mengizinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita? Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau dia mengasihi kita, mengapa dia mengizinkan semua hal itu terjadi? Kita baca ayat 4, mengapa dia mengizinkan hal itu terjadi. Di ayat yang keempat bilang bahwa ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan. Jadi Yesus mengizinkan semua itu terjadi, walaupun dia mengasihi kita, supaya apa? Supaya menyatakan kemuliaannya melalui kehidupan kita. Dia mengizinkan Lazarus sakit supaya apa? Bisa menyatakan kemuliaan Tuhan melalui kehidupan Lazarus.
dengan cara bangkitkan dia dari antara orang mati. Kalau hari ini saya dan Bapak Ibu Saudara ada yang sakit, kita harus tanamkan dalam hati kita bahwa penyakit tidak akan membawa kematian, tetapi penyakit akan menyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mau merasakan mujizat kesembuhan kalau kita tidak pernah sakit? Hanya orang-orang yang sakit yang akan merasakan mujizat kesembuhan. Engkau mau merasakan kesembuhan apa kalau hidup kita sehat-sehat saja? Kan itu tidak mungkin. Tetapi kalau saya dan Bapak Ibu Saudara ada yang sakit, berarti Tuhan mengizinkan, Tuhan mengasihi kita supaya bisa menyatakan kemuliaannya melalui kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tadi hal yang pertama yaitu penyakit tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Kita maju lagi, penyakit ketika dia mengizinkan hal itu terjadi dalam kehidupan Lazarus, di ayat yang ke-15 berkata, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Jadi Tuhan mengizinkan semua itu melalui orang yang dia kasihinya. Hal yang pertama yaitu supaya bisa menyatakan kemuliaan Tuhan. Hal yang kedua yaitu supaya membuat kita belajar percaya kepada Yesus, belajar menyerahkan hidup kita, mempercayakan seluruh totalitas hidup kita kepada Tuhan. Wujud penyembah yang benar ketika engkau mulai belajar percaya kepada Yesus Kristus. Ketika saya sakit, kita percaya Yesus sanggup melakukan. Ketika kita Tuhan mengizinkan sesuatu dalam kehidupan kita, mungkin ekonomi seperti yang tadi saya bilang, supaya Tuhan bisa campur tangan. Ketika semua hal itu tidak terjadi, kita bilang bahwa saya bisa, saya mampu melakukan semuanya. Ekonomi saya kerja. Mau sekuat apapun, kalau Tuhan berikan kita sakit kepala saja, saya yakin kita tidak bisa kerja. Om Yermi pernah baru dia sakit, belum lama dia sakit. Ketika dia mau sembuh, dia ajak saya, kami ke Kurun makan bakso. Selesai itu, dia bilang kepada saya, ini besok saya tidak bisa alasan sakit lagi, karena saya sudah jalan, jadi besok saya harus kerja. Obatnya cukup makan bakso pasti sembuh. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, di sini kita melihat, saya mencatat semua ini supaya kita bisa melakukan perbandingan antara dua hal ini, antara kehidupan Maria dan juga kehidupan Marta, bagaimana wujud ekspresi penyembahan mereka kepada Tuhan. Dua perempuan ini mereka sama-sama dekat dengan Tuhan, mereka sama-sama hidup di masa Yesus. Saya mencatat ini supaya kita melakukan perbandingan. Di ayat yang ke-11, ayat yang ke-20, pasal 11 ayat yang ke-20 berkata, ini pengalaman mereka, ini cara mereka tersendiri datang kepada Tuhan, karena mereka mengirim kabar kepada Yesus tentang saudara mereka yang barusan sakit. Di ayat yang ke-20 bilang, ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, dia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Kita melakukan perbandingan dengan ayat 32. Tapi nanti di ayat yang ke-22 berkata, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Ini kata Yesus kepada Marta. Kata Marta kepada Yesus. Di ayat yang ke-23, di situ kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Di ayat yang 24, kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Bapak Ibu saudara-saudari, sebagai manusia terkadang Yesus bilang, engkau akan berhasil. Kita bilang, iya Tuhan, saya tahu. Tapi, ada tapinya. Saya harus kerja keras. Tuhan bilang, engkau harus begini. Kita bilang, tidak Tuhan, saya harus begini. Seperti Marta. Ketika Marta mengirim kabar kepada Yesus, Marta bertemu dengan Yesus. Dia bilang kepada Yesus bahwa Yesus, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Yesus bilang bahwa dia akan bangkit, tetapi Marta bilang, benar Tuhan, tetapi dia akan bangkit pada akhir zaman. Kita melihat perbandingan bagaimana ketika Maria pergi. Ketika Maria pergi, di ayat yang ke-29 berkata, mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Di sini kita melihat bahwa
terjadi suatu perbedaan di ayat yang ke-31. Coba Bapak Ibu bandingkan ketika Marta pergi kepada Yesus, dia menjumpai Yesus. Adakah orang-orang Yahudi yang menghibur dia pergi bersama-sama dia atau tidak? Tidak ada. Mengapa demikian? Karena ketika seseorang yang merendahkan dirinya, seseorang yang benar-benar menyerahkan, mempersembahkan, tahu persembahan yang benar, ketika kemana dia pergi, pasti akan ada orang yang ikut bersama-sama dengan dia. Di sini kita belajar dari Maria. Ketika dia pergi, banyak orang-orang Yahudi yang ikut menghibur dia, mereka juga ikut pergi. Di ayat yang ke-32 berkata, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah dia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Di ayat yang ke-33, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka maskulah hatinya. Dia sangat terharu dan berkata, stop di sini. Ketika tadi Marta pergi bertemu dengan Yesus, adakah Yesus sangat terharu? Ketika tadi Marta pergi bertemu Yesus, adakah Alkitab bilang bahwa maskulah hati Yesus atau tidak? Ketika Marta pergi, tidak ada respon Yesus seperti itu. Hanya Maria, ketika dia pergi, Alkitab berkata bahwa Yesus terharu. Maskulah hati Yesus. Mengapa demikian? Mari kita lihat jawabannya. Jawabannya ada di sini. Tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya. Ketika Marta pergi, adakah dia berkata bahwa tersungkurlah dia di depan kaki Yesus atau tidak? Ayat yang ke-21 bilang bahwa maka kata Marta kepada Yesus, langsung berkata kepada Yesus. Ada perbedaan. Ketika Marta pergi kepada Yesus, dia langsung berkata kepada Yesus bahwa Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi wujud penyembahan, ekspresi yang dilakukan oleh Maria, dia ketika pergi bertemu dengan Yesus, dia tidak langsung berkata kepada Yesus, tetapi ekspresi kerendahan hatinya ada terlihat. Dia merendahkan diri, rendahkan hatinya, tersungkur, berlutut di depan kaki Yesus dan dia bilang, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Padahal pesan mereka sama. Pesan yang disampaikan oleh Marta dan pesan yang disampaikan oleh Maria sudah sama. Mereka sama-sama berkata bahwa Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi tindakan mereka yang berbeda. Yang satunya pergi langsung berkata, yang satunya sampai masih merendahkan diri di hadapan Tuhan baru berkata. Lalu Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di ayat yang ke-34 berkata, ketika Maria sudah berkata bahwa ketika Maria tersungkur di depan kaki Yesus, Yesus juga tidak melakukan seperti ini. Ketika Marta pergi, Yesus juga tidak melakukan seperti ini. Di manakah dia kamu berikan? Yesus tidak berkata kepada Marta seperti itu. Hanya Maria yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika dia pergi kepada Yesus, tersungkur di hadapan Yesus, Yesus bilang kepada Maria, di mana dia kamu berikan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, maka menangislah Yesus. Adakah hari-hari ini perbuatan kita, penyembahan kita membuat Yesus menangis? Adakah hari-hari ini cara hidup kita membuat Yesus terharu? Ataukah justru sebaliknya? Yang menjadi pertanyaan, mengapa Yesus menangis? Yesus menangis karena dia ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Maria. Yesus menangis karena dia juga ikut merasakan kehilangan orang yang mereka kasihi, orang yang mereka cintai. Yesus ikut merasakan apa yang menjadi keluh kesah Maria dan Marta. Yesus ikut merasakan apa yang mereka alami pada saat itu. Apakah hari ini tindakan kita, perbuatan kita, semua yang kita lakukan dalam kehidupan kita membuat Yesus menangis atau tidak? Atau justru sebaliknya, kelakuan kita, hidup kita, segala yang kita lakukan justru sebaliknya membuat Yesus emosi terhadap kehidupan kita? Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mengapa Yesus menangis? Dia juga ikut merasakan apa yang dirasakan oleh anak-anaknya. Dalam Roma 8 ayat 15 berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi,
tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, manusia ketika jatuh dalam dosa, dia sudah menjadi budak, diperbudak oleh dosa. Tetapi dengan kedatangan Yesus Kristus, ketika menebus dosa saya dan saudara, diangkatnya kita menjadi anak. Ketika kita menjadi anak, kita berhak memanggil Yesus, memanggil Allah sebagai Bapa. Yang menjadi pertanyaan, adakah malaikat memanggil Allah sebagai Bapa? Bapak Ibu cari dari Alkitab, cari dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Adakah malaikat memanggil Allah sebagai Bapa? Coba kita bandingkan cara hidup kita dengan cara hidup malaikat. Lebih spesial mana? Yang lebih menyenangkan Tuhan yang mana? Manusia ataukah malaikat? Yang jelas malaikat. Tugas mereka hanya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tidak melakukan dosa, tidak marah-marah, tidak ngomel-ngomel, tidak kerja sawit, dan lain sebagainya. Tidak main lumpur, tidak jalan malam-malam, dan lain sebagainya. Tetapi Yesus tidak pernah menebus dosa mereka. Hanya orang-orang yang suka bikin dia emosi, hanya orang-orang yang suka bikin dia marah, yang Yesus datang menebus dosa mereka. Yang Yesus datang angkat mereka menjadi anak. Dan anak pasti mendapatkan ahli waris. Kalau kita membaca dalam Roma, ketika diangkat menjadi anak, pasti akan mendapatkan ahli waris. Yesus, mengapa dia menangis ketika melihat Marta dan Maria? Karena dia tidak tega melihat anak-anaknya kesedihan, dia tidak tega melihat anak-anaknya kesusahan. Kalau kita saja, Om Yermi, ketika Om Yermi dengan Guslan saja melihat anaknya kesusahan dengan Ibu Angel, saya yakin mereka pasti tidak tega. Tidak tega melihat anak mereka kesusahan. Apalagi kita dengan Yesus Kristus. Bisakah Yesus tega melihat kita kesusahan? Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Hanya yang menjadi pertanyaan, sudahkah hidup kita menyenangkan Tuhan atau tidak? Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ini yang terakhir. Mengapa Bapa mencari penyembah-penyembah yang benar? Tadi di awal saya bilang bahwa suara yang bagus tidak pengaruh bagi Tuhan. WN yang bagus tidak pengaruh bagi Tuhan. Pemain musik yang bagus pun tidak pengaruh bagi Tuhan. Karena bisa saja kita memainkan musik dengan chord yang sama, kita memainkan musik untuk lagu rohani, tetapi dengan chord yang sama, kunci yang sama, kita memainkan juga untuk lagu dunia. Dengan tangan yang sama kita pakai menyembah Tuhan. Dengan kaki yang sama kita pergi melangkah untuk melayani Tuhan. Kita pergi beribadah. Dengan mulut yang sama kita berseru kepada Tuhan. Tetapi dengan mulut yang sama juga kita melakukan dosa. Dengan tangan yang sama juga kita melakukan dosa. Dengan kaki yang sama juga kita pergi melakukan dosa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya tidak tahu bagaimana cara hidup kita, tapi biarlah Tuhan yang menyelidiki setiap kehidupan kita. Tuhan yang melihat apa yang menjadi kelakuan kita, kehidupan kita. Mengapa di ayat dalam Yohanes pasal 4 ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah mencari penyembah-penyembah yang benar. Allah tidak cari penyanyi. Allah tidak mencari pemain musik yang bagus, WL yang bagus, tetapi Allah mencari penyembah-penyembah yang benar. Karena apa? Dalam Yohanes 4 ayat 23, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Di sore hari ini kita belajar dari salah satu tokoh dalam Alkitab. Dia salah satunya wujud ekspresi penyembahan yang benar ketika engkau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mungkin hari-hari ada yang sakit. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya dalam kehidupan kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, saya